Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Adas Mareja, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah teori pengumpulan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Sandi Setiadi SEM. Kali ini saya dan rekan saya akan membahas lebih dalam mengenai teori pengambilan keputusan. Saya akan menyampaikan beberapa materi dan yang seterusnya akan disampaikan oleh saya. Yang pertama ada 7 langkah dalam pengambilan keputusan rasional. Yang kesatu ada identifikasi masalah. Yang kedua ada mengumpulkan informasi. Yang ketiga ada membuat keputusan alternatif. Yang keempat ada evaluasi pro dan kontra. Yang kelima ada pilih keputusan terbaik. Yang keenam ada buat keputusan. Dan yang ketujuh ada evaluasi dampak. Adapun konsep dasar pengambilan keputusan dalam tatanan organisasi terdiri dari tingkatan, struktur, dan 3 bentuk melakukan pekerjaan. Yang kesatu ada pimpinan utama atau manajer, lebih pada hal-hal kerja yang bersifat kebijakan. Yang kedua ada tingkatan menengah, akan mengambil peranan sebagai kebijakan dan sebagian teknis. Yang ketiga ada tingkatan di bawah atau staff, lebih pada kerja-kerja teknis yang tidak memerlukan tuntutan strategis. Adapun dasar utama perlunya mempelajari pengambilan keputusan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas diri dan karir pengambilan keputusan. Yang kedua untuk peningkatan efisiensi. Dan yang ketiga untuk peningkatan produktivitas perusahaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mira Ratayunia dari Prodi Manajemen tahun 2019. Di sini saya akan menyampaikan definisi pengambilan keputusan menurut para ahli. Di antaranya yang pertama menurut George Artery, bahwa pengambilan keputusan didefinisikan adalah pemilihan 2 alternatif atau lebih menurut definisi tersebut, bahwa untuk menentukan suatu keputusan harus memunculkan alternatif solusi minimal 2 solusi atau lebih yang akan ditentukan kemudian. Alasan mengapa harus 2 alternatif dalam pengambil keputusan menurut George Artery, mungkin takut adanya kendala atau hambatan dalam mengambil keputusan sehingga bisa mengambil keputusan yang lainnya. Dan yang kedua menurut Chester Bernard menyatakan analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh merupakan penerapan teknik-teknik dalam rangka penyempitan pemilihan. Menurut pendapat ini, bahwa setiap pemilihan diperlukan analisis dengan menggunakan metode alat analisis untuk mempersempit alternatif pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arfian Wijaya. Saya dari Prodi Manajemen tahun angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan tentang teori pengambilan keputusan menurut para ahli. Sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan saya mengenai teori pengambilan keputusan menurut para ahli. Saya akan menambahkan sedikit dari pembahasan sebelumnya. Menurut Sondang P. Siagian menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu permasalahan dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan suatu tindakan yang paling tepat. Pengertian ini mengandung makna bahwa suatu permasalahan dilakukan penelusuran terlebih dahulu sehingga diketahui dengan jelas pokok-pokok permasalahan atau bukan suatu permasalahan yang perlu dilakukan putusan atau pilihan. Adapun menurut Azhar Kasim menyampaikan bahwa pemuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian permasalahan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengambilan keputusan menurut para ahlinya. Di sini dapat kita simpulkan berdasarkan teori yang disampaikan para ahli tadi adalah pengambilan keputusan ialah pilihan alternatif
penyelesaian permasalahan dengan terlebih dahulu memahami permasalahannya. Nah, dengan cara kita mengurai masalah sehingga didapatkan pokok permasalahan atau bukan permasalahannya. Selanjutnya, dengan keilmuan dapat merumuskan berbagai alternatif penyelesaian permasalahan yang berdasar yang didukung sama data dan fakta yang akurat. Lalu kita juga ada beberapa komponen yang dikelompokkan oleh Martin Starr, yaitu ada 3. Yang pertama, penetapan tujuan. Nah, sebelum keputusan dibuat, maka yang pertama harus ditanyakan adalah untuk apa keputusan ini dibuat. Nah, apakah keinginan mencapai keputusan seiring dengan kemampuan dalam menjalankan dan dampak keputusannya? Nah, itu yang pertama. Nah, terus kita ada yang kedua adalah identifikasi alternatif. Setelah kita menetapkan tujuan tadi, maka dapat dilanjutkan dengan menetapkan berbagai alternatif yang mendasari mencapai tujuan tersebut. Nah, tadi 2, sekarang ketiga ya. Nah, di sini ada uncorrectable events, yaitu alternatif yang diambil harus mampu melihat pada kondisi sekarang terhadap kondisi yang akan datang. Jadi jangan sampai kita membuat keputusan hari ini tapi berdampak buruk pada kondisi yang akan datang. Nah, kita harus bisa mempertimbangkannya ya. Selain itu juga kita akan menjelaskan beberapa mengenai pengambilan keputusan yang efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nuramadia dengan NIM 02202119. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan yang efektif. Dalam pengambilan keputusan yang efektif ini dapat dinilai seberapa besar keputusan tersebut memberikan keberhasilan dari yang dihadapkan sesuai tujuan. Menurut Manulang 1986 bahwa teori keputusan atau bahwa pengambilan keputusan yang efektif ini dapat dibagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada tahapan menerima tantangan. Dalam keputusan atau dalam pengambilan keputusan tentu selalu adanya tantangan, di mana tantangan ini tidak dikenal dengan adanya hal yang pasti atau benar karena besar resiko kemungkinan bahwa kesalahan dan juga menyangkut kepentingan banyak orang. Jadi, pengambilan keputusan ini tidak semata-mata didasarkan pada rasional murni, akan tetapi harus memperhatikan nilai norma dan harus memiliki keberanian moral atau berani mengambil resiko dan mempunyai rasa tanggung jawab. Yang kedua ada tahapan mencari alternatif. Mencari alternatif di sini dalam pengambilan keputusan tentunya akan sangat membantu dan membuat kita lebih berpikir panjang mengenai keputusan yang diambil nantinya. Yang ketiga yaitu ada tahapan penilaian alternatif. Pada tahapan ini, bagaimana pengambilan keputusan yang sudah ada di tahap mencari alternatif ini akan dievaluasi kembali nantinya agar tidak ada terjadi kesalahan. Tujuannya yaitu mengetahui serta memiliki atau menilai apakah alternatif yang dipilih ini memang efektif digunakan atau tidak nantinya. Yang keempat ada tahapan menentukan pilihan dan menjadi terikat. Setelah kamu berhasil mengevaluasi alternatif yang ada, di sini kalian harus memilih alternatif yang paling baik dan sudah tahu gambaran dampak negatif dan positifnya. Karena tujuannya yaitu agar kebijakan pengambilan keputusan ini yang dilakukan benar-benar tepat agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Yang kelima ada tahapan berpegangan pada keputusan. Dalam proses ini, kita harus membuat rencana nantinya dan digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah yang mungkin terjadi saat proses penerapan keputusan nantinya. Dan harus memperhatikan juga resiko apa saja yang nantinya akan terjadi sekaligus konsekuensinya. Jadi kesimpulan yang telah dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya tadi, bahwa kesimpulannya itu dalam pengambilan keputusan yang menghasilkan keputusan yang baik perlu dilakukan dalam mengambil atau dengan mengambil langkah-langkah yang sistematis, yaitu menentukan dasar pemikiran dan mengidentifikasi alternatif-alternatif yang ada. Banyaknya faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan merupakan kendala yang dihadapi oleh pimpinan dalam mengambil keputusan yang efektif. Akan tetapi perlu diingat bahwa tantangan terbesar dalam membuat keputusan adalah implementasinya. Kenapa? Jika suatu keputusan tidak diwujudkan dalam bentuk kinerja, maka hal tersebut bukanlah sebuah keputusan, melainkan suatu niat baik.
Oleh karena itu, komitmen untuk bertindak sesuai keputusan harus didampingi oleh kapasitas pelaksananya. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai teori pengambilan keputusan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.